dari tema ini yang mau diingatin ke kita tuh simpelnya, kita adalah duta kerajaan Allah. Duta kerajaan Allah itu umat atau penduduk kerajaan Allah, kita utusan Allah. Jadi hidup kita di bumi ini, hidup yang kita jalankan ini, itu seharusnya mencerminkan cara hidup kita sebagai warga kerajaan surga. Kata duta ini kalau misalnya dari KBBI itu artinya utusan, tapi bukan sembarang orang yang diutus. Duta besar yang biasa kita sering dengar, ini orang yang ditunjuk untuk mewakili negara untuk bekerja di pemerintahan asing. Orang ini tuh harus yang statusnya udah pejabat. Ya, kalau misalnya duta besar, artinya itu orang yang ditunjuk mewakili negaranya untuk bekerja di pemerintahan asing. Entah pekerjaannya itu menjabat, memimpin, berdaulat, membuat keputusan. Pokoknya dia bekerja mewakili negara. Ini orang hebat. Tapi duta itu juga bisa diibaratkan seperti, kalian tahu brand ambassador? Brand ambassador itu orang yang dipakai buat brand tertentu. Misalnya brand ambassador GSJA, Janet itu orang yang dipakai buat dia yang tampil terdepan, dia yang dilihat orang. Dia punya peran besar buat bikin brand GSJA New Hope itu jadi lebih besar, lebih berkembang, lebih terkenal. Itu brand ambassador. Nah, di sini kita duta kerajaan Allah. Kita ini utusan Allah. Kita yang dipakai untuk bergerak bagi pekerjaan Tuhan, untuk perkembangan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ayatnya dari Filipi 2, harusnya Filipi 2 ayat 5, tapi aku ambil langsung Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Bisa ditampilin? Kayaknya mati ya. Kita baca sama-sama yuk. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari ayat ini, aku cuma ngambil satu poin aja buat malam hari ini. Menjadi duta kerajaan Allah itu seperti yang tadi aku bilang, duta itu utusan, orang yang hebat, orang yang gak bisa sembarangan dipilih. Tapi di sini udah dikatakan kalau kita itu utusan-utusan Allah. Kita inilah duta kerajaan Allah. Gak gampang buat jadi duta kerajaan Allah, tapi kita harus punya satu poin ini, kerelaan hati menjadi seorang hamba. Kalau tadi dibilang Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, dia gak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia malah mengosongkan dirinya sebagai hamba. Itulah yang harus kita miliki, kerelaan hati sebagai seorang hamba. Teladan Yesus itu selama hidupnya, ia melakukan kehendak Bapa, tapi fokus pelayanannya itu adalah jiwa-jiwa. Mungkin sekarang memang keadaan lagi baik-baik aja ya kelihatannya. Corona kayak lagi ngumpet, kayak lagi gak ada gitu. Tapi efek dari corona yang kita udah lewatin selama 1,5 tahun, berapa banyak ekonomi yang rugi, berapa banyak orang harus
kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan bangkrut, berapa banyak keluarga mengalami kehancuran, kehilangan, berapa banyak anak-anak udah gak bisa melanjutin studinya. Sebagai duta kerajaan Allah, mengabarkan Injil itu harus, tapi tugas kita bukan itu doang. Yang paling realnya lah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu seorang hamba. Gimana cara kita bisa memposisikan diri kita, hidup kita sebagai seorang hamba? Ini kita loh, ini hidup kita. Sebagai duta kerajaan Allah, kita seharusnya melayani Tuhan sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan berikan, sesuai dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Belum lama pengurus youth itu ada bikin proker ya, kita rapat proker buat ngomongin ke depannya, setahun ke depan kita mau jalanin kegiatan apa, terus youth ada mau gerakan apa. Waktu itu kita rapat cuma sama Kojek, sama Jenat, sama Gary. Tapi waktu itu Kojek gak tahu kemana, aku ada sempat cerita gitu. Inilah yang aku rasakan gitu. Kalian juga tahu cerita aku tahun lalu bagaimana, apa yang nimpa aku dan keluarga aku seperti apa. Ya mungkin kalau misalnya buat saat ini kena corona tuh, kena covid kayaknya udah suatu hal yang biasa, udah bukan kayak apa-apa. Bahkan sekarang kayak perawatan udah lebih gampang, dokter juga udah lebih cepat tanggap. Tapi tahun lalu itu waktu aku baru kena, itu benar-benar corona baru masuk ke Indonesia, penanganannya belum ada, aku dapat obat pun apapun dikasih aja gitu aja. Nyampe dokter cuma ngomong buat ngobatin corona di tahun lalu, Maret April, bener-bener di awal corona baru masuk, pilihannya cuma 2, mau nyelamatin nyawa tapi ngerusak organ, atau kehilangan nyawa. Dan dokter pasti milihnya tetap nyelamatin nyawa walaupun organnya rusak. Nah itu, cuma maksudnya saat itu aku merasa aku tuh anak Tuhan, aku harus kuat. Mungkin saat itu kelihatan Vanes bisa, akhirnya aku bisa sembuh dari corona. Walaupun prosesnya seberat itu, kayak bener-bener semuanya satu keluarga kena sakit. Walaupun Tina sama Aldo bukan kena covid, kena DB, tapi kayak wah gila, mati-matian. Udah papi meninggal, mami kena, aku kena, Tina nyusul, Aldo nyusul, kayak luar biasa gitu. Cuma ya itulah proses yang aku lewatin gitu. Nyampe situ aku kuat, terlihat kuat. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian setelah aku dinyatakan COVID udah sembuh, aku masuk rumah sakit lagi, bisa tiba-tiba muntah darah hebat. Nah saat dimasuk rumah sakit itu, dokter bilang kamu paru-parunya kena infeksi karena ada kuman TBC. Bayangin, aku yang selama ini kayak ngerasa aku anak yang kuat, aku udah bisa ngelewatin prosesnya sebelumnya, aku kena COVID udah sembuh. Tapi ternyata gak segampang itu teman-teman. Saat dokter nyatain aku punya penyakit lain, di situ aku ngerasa kayak ngedam. Kalau misalnya kalian lihat ketua youth kalian ini yang selama ini kayak tampil, heboh, asik, itu mungkin cuma di depannya doang. Saat dokter nyatain aku sakit yang baru itu lagi, kayak aku ngerasa kayak kena mental. Kalau misalnya kalian bisa tanya Tina, itu di rumah aku kerjanya cuma nangis, doa, tiduran, nangis, doa, tiduran, nangis. Gak bisa ngapa-ngapain. Nyampe akhirnya aku udah kayak orang stres. Sakit dikit dirawat, sakit dikit ke dokter, pusing sampai 2 bulan gak hilang-hilang, sampai harus MRI. Terus paru-paru berulang kali di ronsen, CT scan. Dokter bilang paru-paru kamu gak ada kenapa-napa, tapi aku merasa selalu sesak.
akhirnya satu titik di mana aku kayak aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Tapi saat itu aku merasa aku kehilangan seorang pemimpin, aku kehilangan seseorang yang bisa mengasihi aku merasa kehilangan orang yang bisa support aku nggak nemuin sosok itu. Aku nyampe, wow, aku kadang, ya namanya manusia ya, kita merasa hubungan kita udah pernah deket, aku ada di gereja ini setiap hari, tapi aku nggak merasa gitu saat aku ngalamin semua itu, ada yang bisa nolong aku buat tetap bangkit, buat tetap hidup dalam firman Tuhan. Nah di situ teman-teman kayak aku sampai akhirnya nyari komunitas di luar gereja, komunitas yang bisa membuat aku bangkit lagi, balik lagi ke jalan yang benar, balik lagi ke hidup yang normal. Komunitas itu penting gitu. Nah yang aku mau ngomong di sini, aku tahu kita semua sama-sama pasti lagi susah. Aku tahu keadaan benar-benar membuat kita ya emang susah gitu, kayak kita mau ngapain aja kayak susah sekarang. Cuma akan lebih baik, aku berat, kamu berat, kita sama-sama nguatin. Dalam Filipi 2 ayat 2-3-nya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini bilang sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Gak ada yang dibilang kamu hidup masing-masing, kamu jalan masing-masing, kamu berdiri masing-masing. Kita disuruh bersatu, saudara-saudara. Kita juga percaya kan ada pepatah yang bilang beban seberat apapun kalau dijalanin bareng-bareng akan terasa lebih ringan. Itu dari kecil banget aku udah pernah dengar gituan gitu. Dan benar, itu akan terasa walaupun susah, kalau bareng-bareng tuh kayak menyenangkan aja gitu, karena kita ngerasa kita nggak sendiri. Ya, ayat tadi bilang kayak gitu. Kita itu sama-sama utusan Allah. Ayo kita bersatu agar kita sama-sama kuat menjalani akhir zaman ini, nggak masing-masing. Jadi seorang hamba itu nggak mudah, nggak yang cuma aku hamba Tuhan loh, enggak. Hidup kita yang dilihat. Hal yang paling mudah, ayo lihat orang-orang sekitar kita, ingat-ingat siapa, satu nama aja yang benar-benar terdekat kita, tanya kabar mereka. Kita nggak bisa apa-apa, gue belum kerja, dia susah, gue nggak bisa bantu, apalagi masalah duit. Nggak usah, tanya kabar. Oh dia susah, rangkul dia, dengerin cerita dia nangis, coba bikin dia ketawa. Satu hari itu aja, atau enggak nggak usah, saat kalian ketemu satu momen itu aja, dengerin cerita dia baik-baik, ajak dia bisa ketawa sedikit aja. Itu benar-benar menghibur banget. Itu benar-benar buat kalian mungkin bercanda kayak Elkana yang suka bercanda, mungkin itu hal yang biasa. Tapi buat orang yang lagi benar-benar ngedown, yang mental health-nya lagi gak benar, lagi gak bagus, itu nolong banget. Ada seseorang yang mau dengerin dia, itu benar-benar sesuatu momen yang oke banget buat dia gitu. Itu udah termasuk melayani Tuhan kita, melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi duta kerajaan Allah. Nggak usah hal yang besar-besar, hal yang simpel aja, tapi itu berarti buat orang. Tapi hidup kan sekarang udah susah ya, ngurus diri sendiri aja udah ribet, masa mau nolong orang? Ya itulah sebabnya. Jadi aku bilang, jadi duta kerajaan Allah,
memiliki kerelaan hati yang besar sebagai seorang hamba. Itu nggak bisa main-main. Harus punya hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar bilang, iya, aku hamba Tuhan. Bukan cuma di mulut, tapi melalui tindakan kita juga kelihatan kalau kita hamba Tuhan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu hati manusia. Ayat ini bilang kita surat Kristus. Ditulisnya melalui pelayanan, apa yang kita lakukan, bukan ditulis pakai tinta yang cuma bisa dibaca, habis itu dilupain. Kalau tindakan itu lebih nyata ya, itu sebabnya kayak orang kadang berbuat baik, berbuat jahat itu pasti diingat. Tapi kalau misalnya tulisan dibaca kayak pelajaran, ya mungkin saat itu apa habis itu bisa lupa gitu aja pelajaran. Kayak kita sekolah, kita ngapal sesuatu. Beda sama tindakan. Apalagi kalau misalnya tindakannya nggak benar, diingatnya sampai mati kali kalau misalnya orang itu punya dendam. Gila loh tuh orang, bener-bener masa gue begini, diingat terus sama dia, sampai tua juga diingat. Itu tindakan, makanya kita harus punya tindakan yang nyata sebagai duta kerajaan Allah. Ya, hidup kita bukan milik kita pribadi, hidup kita itu milik Kristus. Harus jadi saksi nyata karena kita adalah suratan Tuhan yang terbuka. Dan yang terakhir ini, duta kerajaan Allah, ini tugas yang besar. Jangan jadiin ini sebagai beban, sebagai tekanan, tapi sebaliknya, ini tuh identitas. Duta kerajaan Allah ini identitas yang harusnya membuat kita tuh saat bertindak, oh iya, saya duta kerajaan Allah. Saya dilihat sama orang-orang di sekitar saya. Apakah saya benar hamba Tuhan atau bukan? Apakah saya benar anak Kristus atau bukan? Itu harus jadi warning buat diri kita. Identitas yang besar ini harus jadi warning saat kita bertindak, saat kita melakukan sesuatu. Dan pekerjaan yang besar ini, seperti lagu tadi bilang, sampai kita mendapat mahkota kehidupan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu upahnya dari Tuhan. Dan itu tuh gak bisa kita bayangin akan dapatnya seperti apa. Gak kayak misalnya kalian anak sekolah dulu dapat nilai bagus langsung dikasih hadiah, itu aja udah seneng. Apalagi ini kita melakukan sesuatu untuk Tuhan yang kita nggak tahu akan dapat apa dari Tuhan nantinya. Harusnya kita lakuin ini bukan jadi beban, bukan jadi tekanan, tapi menjadi satu hal yang mendatangkan sukacita, karena kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan. Dan apa yang kita lakuin untuk Tuhan, jika kita lakuin dengan sungguh-sungguh, itu pun akan membuat Tuhan bangga. Mau kan menyerahkan hati Tuhan? Iya. Oke, teman-teman, itu aja yang mau saya bagiin. Ya, poin kita sebagai duta kerajaan Allah syaratnya cuma satu. Dari ayat yang tadi kita ambil, kita harus punya kerelaan hati sebagai seorang hamba.